Baik, selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ya, saya harap kita akan lebih segar malam ini. Tadi malam kita mulai dengan sesuatu yang fondasi untuk pelajaran kita sepanjang 2 session ke depan. Session kedua, ketiga tentang Christ in You. Tadi malam karena saya berusaha untuk supaya kita menggunakan waktu dengan baik, apa yang mau saya sampaikan, saudara-saudara masih dalam keadaan fresh, saya lupa memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi nama saya Doni Krisutianto. Pelayanan saya lebih banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timur saya mulai, dan Jawa Tengah diteruskan sampai akhirnya saya ke Filipina di tahun 2012, dan sejak itu kami melayani di sana sampai saat ini. Dan saya punya ini istri saya, kami datang sama-sama ke sini, cuma ada di Bandung bersama dengan anak kami yang paling kecil, yang paling besar umur 17 tahun dan tahun depan akan kuliah. Sedangkan yang paling kecil umur 2 tahun. Jadi ada hampir 15 tahun gap. Dan puji Tuhan, oleh karena ketika satu akan pergi dari rumah, yang satu tetap ada di rumah, jadi kami tetap tidak sepi. Saya tamat tahun 99 dari Unai, itu sebabnya kami datang berdua ke sini mau nostalgia. Kami bertemu di Unai, kami satu angkatan. Dan itu sebabnya senang berada di tempat ini. Ini daerah Lembang ini adalah tempat kalau biasanya anak Unai tahun 90, pertengahan 90-an, kalau ke ladang macet, sinilah pilihannya, di Lembang sini. Dan pada saat ini saya akan meneruskan yang tadi malam kita bahas. Waktu saya diberikan sampai pukul 9.45, jadi 1 jam dari sekarang. Baik, kita mulai. Kemarin kita telah mempelajari struktur dari Christ in You. Christ in You yang ada di dalam tema kita ini ada di dalam Kolose 1 ayat 27. Dan ternyata, ini saya ulangi, berapa banyak dari ini saudara-saudari yang tadi malam tidak ada? Yang tadi malam tidak ada? Oh, banyak juga. Oke, saya ulangi sedikit strukturnya. Tema kita ini didapat dalam Kolose 1 ayat 27. Dan Kolose 1 ayat 27 itu tidak berdiri sendiri. Jadi ketika kita memahami Alkitab, kita mau melihat dari konteks dekatnya, kita harus melihat bahwa ayat ini mempunyai hubungan dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Dan kemarin, terima kasih sudah ada ini. Di dalam literatur Alkitab, baik terutama di Perjanjian Lama, orang Ibrani mengenal 3 struktur utama. Yang pertama adalah yang disebut dengan linear. Yang kedua adalah disebut dengan paralel. Yang ketiga adalah yang disebut dengan simetrik. Nah, saya ulangi sedikit dari tadi malam. Linear, contoh dari linear. Ini kalau ada papan tulis tadi malam saya sebutkan, saya tidak sebutkan contoh. Gimana itu linear? Coba buka Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama.
Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang 7. Ya. Ini adalah kita sebut sebagai satu perikop. Pada waktu saya di undergraduate di Unai, ini tidak diajarkan. Jadi saudara yang datang sini ini sekilas dari tingkat master, dasar-dasar dari kelas master di dalam memahami struktur Alkitab. Contoh linear. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Coba kita baca. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi linear adanya, ketika satu ayat itu go through, dia berlanjut dari satu ini dari satu ayat ke ayat yang lain, dan dari satu tujuan ke tujuan yang lain, tanpa ada hubungan satu dengan yang lain. Contohnya ayat 1, Amsal 1 ayat 1 itu adalah yang pendahuluan. Siapa yang menulis? Atau sebut dengan prolog. Kemudian di ayat 2 sampai ayat yang keempat itu adalah membuat apa? Apa yang di situ? Itu adalah tujuan kenapa Amsal Salomo ditulis. Tujuan Amsal ditulis. Apa tujuannya di situ? Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Ya, ayat ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan. Jadi itu tujuannya. Tujuan dari Amsal Salomo itu ditulis. Ayat yang pertama, inilah Amsal Salomo. Ini pendahuluannya, introduction atau prolognya. Di ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat, kenapa Amsal ini ditulis? Untuk apa? Ini adalah tujuan Amsal itu ditulis. Kemudian ayat kelima dan 6 itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada siapa ini ayat? Kepada siapa? Kalau baca ayatnya. Orang bijak. Kepada Orang bijak. orang bijak. Betul. Jadi Amsal ini ditujukan kepada orang bijak, bukan orang bodoh. Jadi kalau mau bijak atau mau menjadi bijak, baca Amsal. Tapi kalau tidak mau menjadi bijak, nggak usah baca. Bukankah Alkitab juga demikian? Di dalam Mazmur 119, Daud berkata, aku lebih bijaksana daripada musuhku, karena firman-Mu kurunungkan. Aku lebih bijaksana daripada orang tua, oleh karena hukum-hukum-Mu ada di dalam hatiku. Dan aku lebih berpengertian daripada para guruku, karena apa? Firman-Mu pelajari. Jadi kita lihat bahwa firman Tuhan ditujukan kepada mereka yang mau mencari kebenaran, bagi mereka yang jadi Amsal juga demikian. Dan di ayat yang ke-7 itu adalah diberikan kesimpulannya, ya, atau epilognya. Epilog. Apa epilognya? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya. Jadi ini yang disebut dengan struktur linear, ya, di dalam Alkitab. Ada
nggak harus ada prolog, tapi artinya itu dia run through. Jadi dia berlanjut dari satu ide ke ide yang lain. Ini pendahuluan, ini tujuan, ini tujukan kepada siapa, kemudian ada epilog. Ini yang kita sebut dengan linear. Nah, bagian yang kedua yang disebut dengan paralel, ini adalah seperti ayat kita ini. Paralel. Misteri dinyatakan, bagian berikutnya Allah menyatakan misteri, terus pekabarannya apa? Di ayat 28 sama. Kita lihat dia punya pola. Bagi yang hadir tadi malam, ya, ini adalah pengulangan. Misteri dinyatakan. Allah misteri dinyatakan, ayat 28 misteri diberitakan. Jadi ayat itu mempunyai hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan apa inti daripada perikop ini? Dari satu perikop ini, intinya di ayat 27 adalah Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Lihat, misteri dinyatakan, di sini misteri diberitakan. Allah menyatakan misteri kepada orang kudus, di sini orang kudus memberitakan misteri kepada semua orang. Apa misteri itu? Yaitu pekabaran bahwa Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Tujuan dari pekabaran itu di ayat 28 adalah kesempurnaan dalam Kristus. Jadi ini ada hubungannya dengan di sini. Ini ada hubungannya dengan di sini, dan ini ada hubungan di sini. Ini adalah konsep paralelisme di dalam Alkitab. Bagaimana dengan simetrik? Ini adalah bentuk yang paling saya suka, simetrik. Contohnya di dalam Mazmur pasal yang ke-1. Dia seperti bentuknya begini. Bentuknya begini. Jadi di bagian tengah ayat itu, dari perikop itu, itulah inti dari pekabaran itu. Coba saya akan tunjukkan. Pasal 1 ya, di dalam Mazmur pasal 1. Coba kita buka. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di ayat yang pertama itu adalah, itulah perbedaannya antara jalan orang fasik dan orang benar. Ayat pertama. Jadi kalau orang benar, dia tidak berjalan di jalan orang fasik. Kalau orang benar, dia tidak mau berdiri di jalan orang berdosa. Kalau dia orang benar, dia tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah bedanya orang fasik dengan. Jadi itu sebabnya di bagian pertama, itulah perbedaan antara orang benar dan orang the wicked, itu orang jahat atau orang fasik dalam bahasa Indonesia. Kemudian ayat yang kedua dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi karakteristik orang benar, dia senang merenungkan akan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, di ayat yang pertama adalah perbedaan jalan antara orang fasik dan orang benar. Di bagian akhir dari ayat itu adalah perbedaan akhir dari orang benar dan orang jahat. Berbeda. Jadi kalau awalnya berbeda, jalannya berbeda, akhirnya juga berbeda. Lihat, baca ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju apa?
kebinasaan. Jadi di bagian akhir adalah ada perbedaan akhir antara orang benar dan orang jahat. Di ayat 6. Di bagian awal ada perbedaan jalan antara orang benar dan orang jahat. Di bagian akhir ada perbedaan destiny, perbedaan nasib pada akhirnya. Nah, ayat yang kedua adalah karakteristik orang benar. Di dalam ayat yang kelima, coba kita lihat ini karakteristik orang jahat atau orang fasik. Ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi di dalam ayat ini karakteristik orang benar, dia suka belajar firman Tuhan. Sedangkan orang fasik, dia tidak suka berada dalam kumpulan orang benar. Dia tidak suka dalam diskusi pelajaran firman Tuhan. Jadi lihat, itu perbedaan karakter antara orang benar dan orang fasik. Kemudian apa yang Alkitab katakan, ya, metafora tentang orang benar. Orang benar dikatakan seperti apa? Ayat yang ketiga bagian A. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi itulah orang benar. Sedangkan metafor bagi orang jahat di dalam ayat yang keempat, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi kalau orang benar itu seperti pohon yang ditanam dan tumbuh subur, orang jahat seperti sekam. Dan kemudian bagian tengahnya apa? Ini bagian tengahnya. Intinya apa? Ya. Di dalam, ya, di bagian orang benar, ya, dikatakan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang orang benar lakukan itu berhasil. Kalau orang jahat, apa dikatakan? Tidak demikian. Jadi di bagian tengah ini, ya, di bagian tengahnya ada perbedaan pemeliharaan Tuhan antara orang benar dan orang jahat. Jadi orang benar dan orang jahat itu tetap berbeda. Dan ini inti dari pekabaran itu, ada perbedaan. Nampaknya kita lihat orang jahat itu diberkati Tuhan, orang benar susah-susah. Tetapi menurut kitab Mazmur sebenarnya tidak demikian. Dan itu kabar. Dan ini adalah bentuk simetrik. Jadi kita lihat ada linear, di mana satu ide berlanjut ke ide yang lain. Ada bentuk paralel, di mana ada hubungan antara di dalam ayat itu, antara di atas dan di bawahnya. Dan kemudian ada bentuk simetrik seperti di dalam Mazmur pasal 1. Jadi inilah Perjanjian Lama itu ditulis banyakkan seperti itu. Perjanjian Baru sebenarnya di dalam bahasa Greka tidak ada itu, dalam bahasa Yunani. Namun karena penulisnya adalah orang Ibrani, jadi pola ini ada juga. Dan itu kita lihat di dalam ayat Kolose 1 ayat 27. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi tema yang diangkat, Christ in you, the hope of glory, itu adalah inti pekabaran dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ingin bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita, dan itu adalah pekabaran yang harus disampaikan. Bukan hanya pekabaran yang diberitakan, tapi juga pekabaran itu harus dihidupkan. Yang White katakan, kalau Kristus hidup dalam kehidupan kita, ada 100 orang yang bertobat, di mana sekarang ini hanya 1. Dan karena itu, ini adalah inti pekabaran dari Rasul Paulus. Dan tadi malam kita lihat, Christ in you bukan hanya muncul dalam kitab Kolose, tapi juga muncul di mana? Di kitab Roma, di kitab Korintus, dan di kitab apa? Galatia. Kenapa Kristus ini
begitu penting sebagai pekabaran kita. Siapa Kristus ini? Siapa Yesus ini? Di mana Dia harus hidup di dalam kehidupan kita. Siapa Dia ini? Nah, kitab Kolose menyatakan tentang hal ini. Siapakah Yesus? Kolose 1 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa Dia disebut gambar? Kenapa Dia disebut gambar? Kalau gambar itu biasanya bagaimana? Ya? Hampir mirip dengan aslinya. Paling tidak memberikan ide seperti apa, ya. Jadi demikian juga dengan Yesus. Yesus itu menunjukkan seperti apa Allah itu. Bagaimana Allah itu berhubungan dengan manusia. Di seluruh dunia ini, di seluruh gereja atau di seluruh kepercayaan, bukan hanya gereja, di seluruh kepercayaan dunia ini, saya tidak menemukan satu cerita, yaitu ketika Allah yang menciptakan, Dia sendiri yang menjelma menjadi manusia, Dia turun, bahkan mati dan menebus umat yang diciptakannya. Tidak ada cerita seperti itu di agama manapun. Tidak ada cerita seperti itu di agama manapun. Hanya di dalam kekristenan kita itu diberikan gambar bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Dia tidak hanya menciptakan, ya, tapi Dia ketika ada masalah Dia sendiri yang turun, ya, dan kemudian Dia sendiri yang mati untuk menebus umat ciptaannya. Tidak ada cerita seperti ini di agama manapun. Dan inilah misteri yang Rasul Paulus ulang-ulangi dalam surat-surat yang berbeda, dan khususnya di dalam kitab Kolose ini menjadi poin utama. Siapa itu Yesus sebenarnya? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak. Dia menunjukkan bagaimana Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, karena Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, seringkali ini disalah mengerti oleh beberapa orang yang membaca Alkitab. Oh, bahwa Yesus itu mereka membaca Alkitab itu secara literalistik. Nah, ini ada satu hal yang saya mau tekankan. Nona White, William Miller, dan beberapa pionir kita mengatakan ketika kita membaca Alkitab itu harus mengertinya dengan literal. Itu bagus. Tetapi tidak literalistik. Ini dua hal yang berbeda. Membaca Alkitab dengan literal dan mengerti Alkitab dengan literalistik. Sekarang sebelum saya lebih lanjut, apa itu literal? Seperti yang tertulis. Apa itu literalistik? Ya, mengerti ya, seperti yang tertulis tanpa melihat konteks dan background. Apa itu literal? Kita membaca literal, misalnya Yesus mati untuk manusia. Ya, contohnya yang paling mudah, pasal yang 1000 dalam Alkitab adalah Yohanes pasal yang ketiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi kita melihat, oh, Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita membaca sebagaimana apa adanya. Tetapi kita harus mengerti tidak literalistik. Oh, bahwa Yesus itu punya anak. Kalau Yesus punya anak, berarti dia kalau Bapa itu punya anak, berarti Yesus itu ada saatnya di mana dia dilahirkan. Itu literalistik. Ya, itu
Tetapi apakah ayat ini background dan konteks besar dan konteks dekatnya menyatakan seperti itu? Bahwa Bapak itu punya anak. Kalau punya anak, Bapak itu punya anak, siapa ibunya? Kan jadi begitu. Itu pemahaman literalistik. Dan ini banyak terjadi di dalam kita membaca Alkitab. Contoh, kata anak Allah. Inilah yang sekarang di banyak menjadi kasus di kita di Indonesia. Bulan Oktober saya diundang ke Papua untuk membicarakan juga tentang hal ini. Ya. Bahwa Yesus itu anak Allah, tapi tidak sekekal Bapa. Karena namanya anak, ada satu waktu di mana Bapa itu lebih dulu dari anaknya. Ini pemahaman literalistik. Dan ketika membaca Alkitab soal Roh Kudus, karena Roh Kudus namanya aja roh, berarti dia bukan pribadi yang tidak memiliki apa? Dia adalah pribadi, dikatakan dia adalah pribadi, karena Alkitab katakan Roh Kudus pribadi, tapi dia tidak memiliki physical form. Jadi ketika Bapa dan Anak memiliki bentuk, sedangkan Roh Kudus, karena dia roh, tidak ada. Karena membaca bahwa Roh Kudus itu adalah roh. Nanti kita akan lihat bagaimana tulisannya Yahweh dan bagaimana di dalam Alkitab. Ini yang saya mau dijelaskan, karena ini berhubungan dengan workshop saya, Alpha and Omega Apostasy. Ya. Ini tuduhan-tuduhan yang ada. Tetapi di dalam kitab Kolose, ya, Paulus mengatakan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar dalam apa? Apakah dalam fisik? Kalau fisik, kok Yesus itu bisa rasa lapar? Kalau gitu Allah lapar dong. Bisa lapar. Tetapi dikatakan dengan jelas di dalam ayat ini, Yesus adalah gambar yang menunjukkan bahwa Allah itu seperti ini. Dalam apa? Di dalam ayat yang lain dikatakan, menunjukkan inilah kasih Allah kepada manusia ditunjukkan dalam diri Yesus. Itulah sebabnya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Jadi bagaimana manusia bisa mengerti akan kasih Allah? Dengan adanya Yesus di dunia ini menjelma, kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Masalahnya, kalau Yesus itu tidak sama dengan Bapa dalam kekekalan, masalahnya adalah seperti ini. Karena Allah itu Maha Tahu, Bapa Maha Tahu, ya kan? Bapa kan Maha Tahu. Dia kan tahu sebelum manusia ciptakan, manusia jatuh dalam dosa. Allah tahu enggak? Tahu. Jadi kalau Yesus itu tidak as eternal as the Father, tidak sekekal Bapa, berarti Bapa dalam penebusan itu main-main. Kenapa? Dia tahu manusia akan jatuh. Ya sudahlah, ada hal yang lain dari dirinya yang akan keluar, yang namanya anak. Dan anak itu yang mati, bukan dia yang mati. Ini masalahnya. Masalahnya Allah Bapa ya tidak bertanggung jawab terhadap secara langsung terhadap kematian, terhadap dosa. Tetapi tidak seperti itu. Karena Yesus itu sama kekalnya dengan Bapa, sama powerfulnya dengan Bapa, dan semua atribut yang dimiliki Bapa ada juga pada Yesus, ya. Dan substance Bapa sama dengan substance daripada Yesus, ya. Dan semua yang dimiliki Bapa ada juga pada Yesus. Maka di sini kita melihat bahwa itulah kasih Allah itu betul-betul ada. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan, Dia juga yang mati bagi manusia. Dia Allah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masalah dosa. Jadi kita lihat di sini, siapakah Yesus dalam Kolose? Dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini bukan gambar Allah yang tidak sama kekalnya dengan Bapa. Dia sama kekalnya dengan Bapa di sana. Kemudian siapakah Yesus dalam kitab Kolose? Yang kedua dikatakan
Dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi Yesus menciptakan segala sesuatu, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita lihat, tadi malam saya cerita tentang seorang yang bernama siapa? Budi. Betul? Bagaimana dia dirasuk setan, dan bagaimana dalam dirinya dia mengambil pola seperti setan, dan dia bisa terbang, ya, dan dia bisa melakukan apa yang dia mau. Dia pergi ke satu daerah, nggak usah seperti kita harus naik bus. Nah, ini dia pergi saja ke sana. Karena ada satu baju yang dia miliki, bagi orang Jawa disebut baju Ontokusumo. Itu adalah baju yang digunakan oleh Gatot Kaca, ya, Gatot Kaca untuk terbang. Dan dia punya itu untuk itu. Ya. Jadi kita lihat di sini, setan punya kuasa, Yesus lebih lagi punya kuasa. Kita harus tahu siapa yang kita percaya. Kita bukan hanya harus tahu, tapi kita harus mengalami siapa Yesus itu. Kalau Christ in you, Kristus ada di dalam engkau, maka kita harus mengalami Kristus, bukan hanya mengetahui tentang Yesus itu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Inilah powerfulness dari siapa? Dari Kristus itu. Bahwa Yesus itu betul-betul Maha Kuasa. Satu kali, satu pagi, saya pada waktu itu adalah gembala jemaat di Jemaat Kuningan Solo. Tiba-tiba satu pagi ada telepon dari seorang anggota jemaat, katakan, "Pendeta, tolong datang ke rumah saya. Kenapa? Suami saya kerasukan setan." Siapa suaminya? Suaminya ini adalah ketua diakon kami di gereja. Ketua diakon kerasukan setan. Jangan berpikir bahwa saya ketua jemaat atau saya memiliki satu posisi dalam gereja lalu kita bebas, ya, dari godaan dan dari hasutan setan. Dan posisi tidak menjamin kita. Seorang pendeta pun tidak, murid Yesus saja tidak kok. Kita lihat Yudas dalam Alkitab. Setelah habis peristiwa di Upper Room, ketika di ruang atas mereka adakan Paskah, apa yang dikatakan oleh Yohanes, ya, oleh Injil, bahwa Yudas dimasuki apa? Setan. Habis apa? Habis perjamuan suci. Jadi kita lihat di sini, ya, posisi kita murid Yesus pun, ya, atau Yesus kita klaim sebagai juru selamat kita, tapi selagi Yesus tidak ada di dalam diri kita, it's nothing. Seorang ketua diakon saya adalah yang paling rajin melawan. Semua pendeta yang baru di jemaat itu dia tunjukkan. Dia akan tunjuk, tidak ada anggota jemaat yang dia tidak tahu rumahnya. Bayangkan saja, luar biasa ini. Dan setiap pagi hari Rabu, kami jam 9 kami sudah kumpul depan gereja. Dia tuntut, "Pendeta, ini daftar saya melawan." Saya senang sekali pendeta di jemaat itu, ya, karena ketua diakon saya, wah, luar biasa. Pagi-pagi dia sudah datang dengan daftar. Sahabat kemarin ini yang tidak datang, kita pergi ke sana, rumahnya di sini. Saya sudah hubungi mereka dan mereka ada di rumah. Wah, bayangkan di sini ada beberapa pelayan Tuhan. Kalau ada anggota seperti ini, wah, luar biasa. Ya. Saya datang, jadi sudah siapkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, saya pergi. Tapi pagi itu, ya, di tahun 2004 itu sangat-sangat mengagetkan. Lalu saya pergi ke rumahnya. Di rumah itu dia sedang ada di dalam kamar dan seseorang bersama dengan dia. Ketika orang itu ada di dalam, saya lihat ini bukan orang Advent,
Dan dia sudah berbicara, tapi pakai bahasa Jawa. Karena rupanya ketua diakon saya ini, ketika dia dirasuk setan, dia berbicara pakai bahasa Jawa, bukan bahasa Moko, tapi pakai bahasa Kromo Inggil. Di dalam bahasa Jawa ada 3 tingkatan: Kromo Inggil, Madya, dan Moko. Moko dibagi 2, dan Moko kasar dan yang halus. Ya. Nah, dia pakai bahasa yang Kromo Inggil, tata bahasanya yang sangat tinggi, ya, paling tinggi dalam bahasa Jawa. Dan orang yang bersama dia menjawab dengan bahasa Moko, bahasa yang dibawa. Dan kemudian bapak ini, saya tahu bapak ini biasanya adalah sabar, tapi pada waktu itu dia katakan enggak. Dia marah kepada ini karena berbicara kepada dia pakai bahasa Moko. Bagi orang Jawa, kalau orang pakai Kromo Inggil dijawab Moko, itu tidak sopan. Tidak sopan. Dan dia marah. Dan ternyata saya dengar suaranya, itu bukan suara dia, tapi setan. Karena suara ketua diakon saya ini adalah kalem dan lembut, tapi suaranya itu garang, menghantak dan mengusir orang itu. Ternyata orang ini adalah tetangganya, dan dia adalah seorang paranormal, seorang yang biasa mengusir itu. Tetapi pada waktu dia mengusir setan itu dalam diri ketua diakon kami, dia justru diusir sama setan. Terus saya melihat wajah ini sudah berubah. Dia bukan lagi wajah yang penuh lemah lembut, tetapi wajah yang garang, yang seperti menahan amarah. Saya waktu itu pikir, mana anggota jemaat ketua jemaat saya kok nggak datang-datang, kok saya duluan di situ. Otomatis saya harus berhadapan itu sendiri. Jadi ketika saya masuk, saya melihat, saya harus berdoa dulu. Saya pergi keluar dan saya berdoa. Alkitab katakan hal yang seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa berdoa dan berpuasa. Ini hubungan kita dengan Tuhan itu harus ini. Saya katakan, Tuhan, tetangga sudah berkerumun. Dia ketua diakon dari gereja kami. Nama Tuhan ini dipertaruhkan di sini. Ya. Lalu ketika saya berdoa, ketua PA dan ketua jemaat datang, saya ajak mereka berdoa bersama-sama dan kita masuk bersama-sama. Ya. Tadi malam saya bercerita tentang Budi, kan? Ya. Ini adalah peristiwa yang kedua setelah Budi. Ya. Kita masuk, anggota jemaat saya kan, pendeta, tapi kan kita nggak punya waktu untuk berpuasa seperti kepada si Budi ini. Saya bilang, ini nggak gimana, dia butuh jam sekarang, nggak butuh besok atau 2 hari atau 3 hari seperti kita berpuasa 3 hari 3 malam untuk si Budi ini. Nggak bisa, kita harus lakukan sekarang. Gimana Tuhan? Dengan segala yang dilakukan dengan iman, percaya saja. Dan kami berdoa. Jika kami berdoa, ya, saya pegang tangannya dan berdoa. Kesaksian dari salah satu ketua jemaat ini adalah karena dia menggereng, ya, mengerang, ya, dan dia mengeluarkan suatu kata-kata yang merasa tidak mau ada orang-orang di sekitarnya, apalagi dari gereja. Ingat tadi Mazmur 1, orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Nah, ini sama. Jadi dia merasa itu tidak nyaman di situ. Dan seorang ketua jemaat saya ini katakan, karena kami sudah berdoa 15 menit, dia merasa khawatir apa Tuhan tidak jawab doanya. Tetapi kemudian dia dengar satu suara dari bapak ini, bahwa dia merasa kepanasan, dia merasa tidak nyaman. Semakin lama semakin panas. Ketua jemaatnya merasa yakin bahwa sekarang suara Tuhan ini mulai bekerja. Dan saya merasakan waktu itu bagaimana getaran di tangannya. Dia berusaha untuk menarik karena belakangan saya tanya, ya kenapa dia berusaha untuk menarik? Dia bilang panas katanya. Jadi dia berusaha menarik. Saya sebenarnya kalau dia tarik keras, ya pasti terlepas. Saya pegangnya itu tidak keras begini, enggak. Saya seperti jabat tangan dan saya berdoa. Saya minta kuasa Tuhan. Bukan hanya saya berdoa, tapi ketua-ketua jemaat ini, ketua PA semuanya berdoa. Jemaat di luar bernyanyi dan seluruh kampung ada di luar rumah menyaksikan
Apa yang terjadi? Bisa enggak? Dan pada saat itu saya merasakan cara pribadi bagaimana seperti ada satu hentakan dan setan itu keluar. Kristus dapat melakukan apa saja. Kalau kita percaya, kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Nyonya White di tahun 1915, ya, pada saat kematiannya, pada bulan Juni di tahun 1915, apa kata-kata terakhir Nyonya White? I know to whom I believe. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kata itu dia ulang-ulangi saat dia menjelang mengembuskan nafas yang terakhir. Apakah kita tahu kepada siapa kita percaya? Kita sebut Yesus. Apakah kita hanya menyebutkan Yesus, tapi tidak menghidupkan karakter Yesus dalam hidup kita? Kitab Kolose mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah Allah yang dijebak menjadi manusia, dan dia menciptakan segala sesuatu. Kita boleh kehilangan semuanya, tapi jangan kehilangan Kristus. Kita boleh kehilangan pendidikan kita, kita boleh kehilangan orang-orang yang kita sayangi, tapi satu hal, jangan kehilangan Kristus. Ketika kita kehilangan Kristus, kita akan kehilangan semuanya. Ketika kita kehilangan Kristus, kita kehilangan arti hidup di dalam dunia ini. Suatu kali ada seorang muda datang kepada saya, katakan, pendeta, saya mau bunuh diri. Kenapa? Seorang yang demikian adalah seorang yang kehilangan gambar Kristus di dalam dirinya. Jadi saya lihat di sini banyak orang muda, ya. Jangan pernah. Kita boleh kehilangan apa saja, kita boleh kehilangan siapa saja. Jadi, tapi jangan kehilangan Kristus. Kita boleh kehilangan pacar kita. Wah, karena kamu begini, ya saya akan tinggalkan kamu. Karena ini banyak saya alami ketika saya di Balajar. Tetapi jangan kehilangan Kristus. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Orang yang literalistik membaca Alkitab akan menganggap, oh Yesus itu yang pertama bangkit. Sebelumnya tidak ada, karena dia yang sulung. Sulung artinya apa? Yang pertama. Tapi apakah ada yang lebih dulu bangkit sebelum Kristus? Di dalam Alkitab? Ada kan? Jadi kita bisa membaca secara literal, tapi jangan literalistik. Apa maksudnya kata sulung di dalam kitab Kolose? Apa artinya yang sulung dalam kitab Kolose? Artinya adalah dia yang menjadi sebab semua orang yang bangkit itu bisa bangkit. Karena dia bangkit, semua orang yang mati bisa bangkit, bahkan orang sebelum dia yang mati. Kenapa orang yang sebelum dia? Siapa yang bangkit setelah mati? Sebelum dia. Zakheus, siapa lagi? Kita ke belakang. Musa. Siapa lagi? Ya. Ya. Ya, anak Jairus. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya, anak muda di Nain dalam Lukas pasal 7. Jadi kita lihat anak kecil, anak-anak, orang muda di Nain. Kemudian yang tua, yang agak lebih tua seperti Lazarus, ya. Kemudian Musa yang mati umur 80 tahun. Semua itu kalau bisa dibangkitkan dan mereka ada surga, karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit, itu sebabnya dikatakan dia yang sulung. Daud dikatakan di dalam Kolose juga, dia disebut Kolose atau ayat yang lain di tulisan Rasul Paulus, dia disebut yang sulung dari saudara-saudaranya. Padahal dia anak keberapa dalam Alkitab? Dia anak ke-8. Kan semua kakak-kakaknya disuruh maju, ya kan? Mana yang kecil? Apakah ini semuanya? Enggak, ada yang bungsu. Di mana dia? Lagi mengembalakan domba. Tapi di dalam Alkitab disebut yang sulung. Sulung dalam arti kualitas. Jadi kita membaca Alkitab, kita membaca literal, tapi jangan literalistik. Dan itu satu hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tersirat di dalam kitab Kolose.
Jadi kalau kita membaca Yesus anak Allah, bukan berarti Bapa lebih dulu ada dari Yesus. Kita membaca bahwa ada Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus itu tidak punya bentuk, ya. Dia itu impersonal, ya, dan dia itu adalah hanya bentuk roh dari Yesus Kristus. Tidak seperti itu. Itu membaca Alkitab secara literalistik. Dan itu yang Paulus dalam kitab Kolose ini tidak sampaikan. Ia yang lebih utama. Kenapa disebut dia yang sulung? Ia yang lebih utama dari segala sesuatu dalam konteks ayat ini. Jadi bukan dia dalam order of time, bukan dalam urutan waktu, tetapi di dalam supremasi. Dalam supremasi. Dan dikatakan, ini ayat 119, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah itu diam di dalam Allah. Seluruhnya ada di dalam dia. Karena kalau ada sedikit saja di mana Yesus itu kurang kualitasnya dari Bapa, maka dia tidak bisa menebus manusia. Karena dia harus Allah 100% dan dia harus manusia 100% untuk membuat manusia dan Allah itu berdamai. Karena manusia yang telah mengambil tindakan untuk jauh dari Tuhan. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dia memperdamaikan manusia itu dengan Allah. Karena dia Allah, dia bisa memperdamaikan itu. Kemudian, sebab dalam dialah berdiam secara apa? Jasmania. Seluruh kepenuhan kealahan. Siapa Yesus itu? Sepenuhnya Allah. Dan kita harus yakin itu. Dan inilah yang White pegang, ya, sampai dia mati. Dia katakan, I know to whom I believe. Masing-masing kita harus memiliki pengalaman bersama dengan Kristus. Pengetahuan tidak cukup. Pengetahuan tidak cukup. Kita boleh memiliki gelar PhD, tetapi kalau kita tidak memiliki pengalaman dengan Kristus, itu tidak ada artinya. Siapa dia? Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi di dalam kitab Kolose, ketika dia Christ in you, siapa itu Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengatakan ada 10 hal tentang Kristus dalam kitab Kolose, di mana meyakinkan kita bahwa kalau Kristus hidup dalam hidup kita, kita tidak akan kekurangan apapun. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan Kristus. Kita boleh kehilangan apa saja, tapi jangan Kristus. Apa yang Yesus lakukan sebagai Allah lakukan bagi keselamatan kita? Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmania Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Jadi apa yang Yesus lakukan bagi kita? Dia memperdamaikan kita. Di dalam pengalaman kerohanian Kristen, kita memiliki 3 tingkatan. Biasanya kita bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah di dalam kita sebut dengan justification, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan apa? Pembenaran. Yang kedua, itu tahap yang kedua adalah sanctification.
Yang ketiga adalah glorification. Apa itu justification? Ya, pembenaran itu kapan kita terima pembenaran? Ya, kita dibaptis, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baptisan itu adalah penunjukan lahiriah, tapi yang utama adalah kita menerima Yesus. Baptisan adalah menunjukkan reflecting what we believe. Ya, memantulkan apa yang kita percaya ditunjukkan dengan dibaptis. Ya. Tetapi penerimaan akan Yesus ini sangat-sangat, ini bagian yang pertama. Inilah ketika kita, langkah yang pertama, diperdamaikan. Ketika kita terima Yesus, Yesus yang perdamaikan, ini bagian dari justification. Dan ini dasar keselamatan. Jadi keselamatan itu bagian kita, justification. Apa yang Yesus lakukan bagi kita. Nah, apa yang Yesus lakukan bagi kita? Justification. Apa yang Yesus lakukan dalam diri kita, itu adalah sanctification. Penyucian. Ini tahap yang kedua. Apa itu sanctification? Apa itu penyucian? Ketika kita bertumbuh, ya, penurutan kepada Yesus, ya, kita menghidupkan tabiat Kristus, itu adalah sanctification. Nah, permasalahan pada zaman dulu adalah, ya, sebelum 1888, penekanannya kebanyakan sanctification dan kurang menitik beratkan kepada justification. Padahal penurutan kita sanctification itu tidak ada artinya kalau tidak ada apa? Justification. Ini fondasi keselamatan ini, justification by faith. Ya. Ini pembenaran oleh iman, inilah, dan kerohanian kita dibangun di atas fondasi ini, di atas fondasi Yesus ini. Dan Yesus juga yang membangun kita dalam proses sanctification, dalam penurutan kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa menurut sendiri, tidak bisa. Jadi langkah yang pertama, ya, kita tidak bisa kalau bertumbuh dalam karakter yang baik, kalau kita pertama tidak diperdamaikan dulu, proses justification harus didamaikan dulu dengan Allah, dan kemudian di dalam Allah kita bertumbuh. Nah, kalau di dalam Allah kita bertumbuh, ya, kalau di dalam Allah kita bertumbuh, tidak ada orang yang menjadi sombong rohani. Tidak ada orang menggunakan dirinya sebagai ukuran untuk bertumbuh di dalam rohani. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus yang meletakkan dasar, Yesus juga yang ada di dalam diri orang itu, yang membuat, yang mengubah orang itu untuk menjadi seperti Yesus. Jadi tidak bisa kita bilang, ya, tidak bisa kita bilang, seringkali dalam gereja seperti ini masalahnya. Pada waktu saya gembala jemaat yang selama 13 tahun sebelum berangkat ke AYAS, apalagi di gereja-gereja yang sudah umurnya sudah banyak, seringkali kepada orang-orang yang baru, kita menuntut orang yang baru itu seperti kita yang sudah 30 tahun, 40 tahun di dalam Yesus. Ya, kita menuntut mereka seperti kita yang sudah lahir dalam kebenaran, di dalam maksudnya di dalam keluarga Advent, di mana orang tua kita Advent, kakek kita Advent, lalu kita menuntut orang yang baru dari background yang entah bagaimana masuk dalam gereja menuntut seperti kita. Padahal kita sendiri dulu juga tidak begitu. Kita harus sabar, ya, menuntut orang dalam proses, ya. Ketika justification, orang terima Yesus, dia perlu bertumbuh di dalam apa? Sanctification. Nah, kemudian bagian akhir, ya, di sini
glorification. Ketika Yesus datang, kita dimuliakan. Dan siapa yang memberikan justification, pembenaran itu? Yesus. Siapa yang membuat kita bertumbuh dalam Yesus, dalam penurutan? Yesus yang ada dalam diri. Galatia 2:20 tadi malam. Karena bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ya. Dan apa yang kulakukan sekarang dalam daging adalah apa? Ya, adalah hidup di dalam apa? Kristus. Kristus yang hidup, sanctification dan glorification. Siapa yang membuat kita glory? Siapa yang memuliakan kita? Yesus juga. Jadi hidup kita ini, makanya saya katakan, kita boleh kehilangan apa saja. Kita boleh kehilangan apa saja dan siapa saja, tapi jangan kehilangan Yesus. Karena Dia adalah yang memulai, the author of our faith. Dia adalah yang memulai iman kita dan yang memimpin kita. Dia adalah finisher of our faith. Dia adalah yang menuntun kita sampai kepada akhir. Di sini Rasul Paulus menuntun kita dalam kitab Kolose untuk setia kepada Yesus. Nah, sekarang itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia ada di dalam diri kita. Dia menyediakan keselamatan. Dia juga yang menuntun kita untuk bertumbuh. Dan Dia yang memberikan kemuliaan itu kepada kita. Apa sambutan kita terhadap Yesus? Ada 1, 2, 3. Ada 3 hal. Karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita di dalam kitab Kolose ayat 23. Ini 4 ayat sebelum Kolose 1:27. Christ in you. Ya. Sebab itu kamu harus apa? Sambutan bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak apa? Bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Ada 3 hal. Tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser. Sekali kita percaya kepada Yesus, jangan pernah mau digeser. Itulah sebabnya 12 murid Yesus mengalami aniaya dan semuanya mengalami aniaya. 11 diantaranya mati dengan mati syahid. Ya Yohanes, dia juga dianiaya, goreng tapi tidak tergoreng. Dia mati dalam usia yang cukup lanjut, tapi namanya penganiayaan dia mengalami itu. Semua mereka percaya. Ya, Yakobus dia dikuliti hidup-hidup. 2 bulan lalu saya ada di Roma. Saya pergi ke gereja-gereja, mula-mula yang dari abad ketiga, abad keempat, ya. Dan saya melihat bagaimana cerita para murid-murid Yesus itu mati. Jadi di dalam setiap gereja itu adalah misalnya Yakobus. Dia membawa, dia memegang seperti, pertama saya pikir itu kain, dan kemudian 9 pisau. Ternyata itu adalah kulitnya dia di mana dia dikuliti, dan pisau di mana dia digunakan untuk dikuliti. Kemudian kita lihat misalnya seperti Thomas, misalnya dia ditobak, maka dia memegang tombaknya. Masing-masing murid Yesus memegang dengan apa dia dibunuh. Petrus contohnya, ya dia disalib, maka dia pikul salib juga di patung itu. Jadi masing-masing murid Yesus memikul dia punya dengan apa dia dibunuh. Ya. Kenapa mereka mau menerima itu? Kenapa mereka mau mengalami akan hal itu? Karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Kita tahu siapa itu Yesus. Kita tahu apa yang Dia lakukan bagi kita. Apa kita memiliki pengalaman
berjalan bersama dengan Kristus? Kalau kita kurang, saya anjurkan alami Yesus. Bagaimana mengalami Yesus? Hidupkan tabiat Yesus, dan saudara-saudara akan mengalami apa artinya menjadi murid Yesus.